Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan, nama saya Selsa Iza Febriza dari kelas PBA 4A. Nah, video ini dikhususkan untuk mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling. Namun sebelum kita masuk apa saja sih layanan-layanan bimbingan dan konseling, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu. Saya akan menjelaskan apa itu definisi bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling sering diartikan sebagai sederetan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sesuatu. Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang definisi bimbingan dan konseling. Yang pertama, menurut Saripah 2006 mendefinisikan sebagai mengartikan bimbingan dan konseling merupakan rencana yang menyeluruh dari aktivitas suatu lembaga atau unit yang berisi layanan-layanan yang terencana beserta suatu pelaksanaan dan pelaksanaannya. Nah, kemudian Saripah 2006 mengartikan dalam bimbingan dan konseling sebagai seperangkat rencana kerja bimbingan yang disusun secara sistematis dan terencana berdasarkan kompetensi yang diharapkan. Nah, yang kedua itu ada menurut Imaduddin 2008 menyatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah yang bersifat proaktif, preventif, dan bersifat mengarahkan dalam proses membentuk seluruh siswa dapat menemukan keterampilan, pengetahuan, self-awareness, dan sikap-sikap yang dibutuhkan dalam proses perkembangan individu. Nah, jadi berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat dimaksud dengan bimbingan dan konseling adalah serangkaian rencana kegiatan layanan yang disusun secara sistematis berdasarkan keadaan analisis kebutuhan yang didasarkan dari periode tertentu yang bertujuan agar para siswa mampu mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Nah, baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu proses perkembangan ataupun development self process yang menekankan kepada upaya membantu semua peserta didik ataupun siswa atau individu dalam semua fase perkembangannya. Nah, hal tersebut menyangkut aspek-aspek vokasional, pendidikan, pribadi, dan sosial. Nah, kemudian di sini menurut Sukardi 2003 menyebutkan bahwa aspek-aspek bimbingan dan konseling meliputi yang pertama, yaitu adalah perhatian yang kuat dan mendalam. Yang mana individu yang senang atau menyukai sesuatu hal akan memiliki perhatian dan ketertarikan yang lebih besar terhadap suatu hal dibandingkan individu yang tidak menyenanginya. Yang kedua yaitu ada perasaan senang, yang mana individu akan melakukan kegiatan tertentu bukan karena terpaksa, melainkan memang sukarela. Kemudian yang ketiga ada frekuensi, yang mana individu yang benar-benar menyukai suatu hal akan lebih sering daripada individu yang tidak menyukai. Kemudian yang keempat ada kemauan, yaitu individu yang memiliki kemauan di dalam dirinya sendiri untuk melakukan suatu hal. Kemudian yang kelima ada kesadaran manfaat, yang mana kesadaran akan manfaat dan keuntungan yang akan didapat individu dari perbuatannya. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, bimbingan dan konseling dipengaruhi oleh beberapa aspek. Aspek tersebut adalah perhatian yang kuat yang mendalam, perasaan senang, frekuensi, kemauan, dan kesadaran manfaat. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari. Nah, untuk mempermudah dan memperlancar beberapa peserta didik di lingkungan baru itu, sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun pada setiap awal semester. Nah, apa sih tujuan orientasi? Nah, tujuan layanan orientasi adalah
agar peserta didik tersebut dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, dan berfungsi untuk pencegahan dan berfungsi kepada pemahaman. Nah, hal tersebut dapat dilaksanakan guru di sekolah melalui pertemuan awal semester dan akhir semester dengan mengundang orang tua atau wali peserta didik untuk hadir secara bersama-sama untuk berdiskusi yang berkaitan dengan akademik, mungkin non-akademik, atau sampai ke faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang tidak mendukung di era globalisasi yang semakin hari semakin penuh dengan kecanggihan kehidupan sehari-hari. Menurut Pratiwi menyampaikan ruang lingkup materi kegiatan layanan orientasi menyangkut yang pertama itu ada pelayanan lingkungan dan fasilitas sekolah, yang kedua ada peraturan dan hak-hak kewajiban siswa, yang ketiga ada kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya, yang keempat ada peranan kegiatan pembimbingan karir. Kemudian yang kelima ada pelayanan bimbingan dan konseling dalam membantu segala jenis permasalahan dan kesulitan siswa. Yang kedua ada itu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Nah, tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang suatu proses bidang pribadi, sosial, belajar, maupun berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai. Nah, layanan informasi pun berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka setiap sekolah memiliki fasilitas ruangan layanan informasi bagi peserta didik untuk dapat menyampaikan permasalahannya yang sedang peserta didik itu alami, sehingga peserta didik dalam pengambilan keputusan tidak salah. Apalagi di jenjang perguruan tinggi nih, fasilitas informasi bagi mahasiswa harus tersedia khusus dengan petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang keilmuan, bimbingan dan konseling, ataupun yang telah memiliki sertifikat konselor. Nah, yang ketiga itu ada layanan pembelajaran, yang mana layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek kegiatan belajar lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan bakat dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, jadi layanan pembelajaran ini berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik ataupun mahasiswa selama menempuh pendidikan di sekolah ataupun di kampus. Yang keempat ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, sekelompok belajar, ataupun program studi atau program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler, atau dengan tujuan peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan potensi lainnya. Nah, jadi layanan ini berfungsi untuk pengembangan. Yang kemudian ada juga yang kelima, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang suatu bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai. Layanan informasi pun berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Yang keenam ada layanan konseling perorangan. Nah, layanan ini yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien mendapat layanan langsung secara perorangan tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengetasan permasalahan pribadi yang dialaminya.
Nah, jadi layanan konseling perorangan ini memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing atau guru kelas yang bertujuan untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta didik tersebut. Oleh karena itu, layanan ini mendukung fungsi pengetasan dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh itu ada layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan topik tertentu untuk menunjang pemahaman kemampuan sosial baik secara individu ataupun sebagai pelajar, mahasiswa ataupun kegiatan belajar ataupun karir atau jabatan, serta untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu terhadap dinamika kelompok. Nah, jadi layanan ini berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan, yang mana layanan ini harus dipimpin oleh pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih untuk menyelenggarakan praktik pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian yang ke-8 ada layanan konseling kelompok. Menjelaskan makna konseling kelompok tidak terlepas dari konseling itu sendiri loh. Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai konseling, terdapat banyak definisi yang berbeda karena terdapat berbagai tekanan. Nah, layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan penyelesaian masalah pribadi dinamika kelompok dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk pembahasan masalah pribadi atau dinamika kelompoknya. Nah, yang ke-9 ada konseling teman sebaya. Pada dasarnya, konseling teman sebaya merupakan suatu cara bagi para siswa bagaimana memperhatikan dan membantu anak-anak lain serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga menurut Tyndall dan Gray yang mana mendefinisikan konseling teman sebaya sebagai suatu tingkah laku yang membantu secara interpersonal yang dilakukan oleh individu yang berusaha membantu orang. Yang ke-10 ada layanan konferensi kasus. Kasus bisa bermakna permasalahan tertentu dikatakan kasus karena kondisi-kondisi tertentu hanya terjadi individu atau kelompok individu saja dan tidak terjadi pada sekelompok individu yang lain. Nah, konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh konselor bimbingan dan konseling guna membahas suatu permasalahan konferensi kasus dan dipimpin oleh konselor atau guru bimbing dan konseling. Kemudian dihadiri oleh pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kasus dan bagaimana cara penyelesaiannya. Baiklah, yang ke-11 itu ada layanan konsultasi. Yang layanan konsultasi merupakan layanan membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani masalah peserta didik tersebut. Nah, jadi pengertian konsultasi menurut BK adalah sebagai suatu proses pembantuan teknis pada konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah konseling. Nah, kemudian yang ke-12 ada layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dan konselor dan mediator. Jadi berdasarkan konseling di atas tadi, pihak sekolah atau lembaga tadi memberi fasilitas tertentu untuk
peserta didik menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan dari berbagai macam pembahasan di atas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya bimbingan dan konseling ini bertujuan agar membantu siswa agar menemukan keterampilan atau menimbulkan keterampilan yang dimilikinya. Kemudian layanan-layanan tersebut tadi itu berfungsi agar juga membantu para klien, konselor membantu para klien agar mampu menyelesaikan masalahnya sesuai dengan masalah yang dialaminya. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.